Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh dapat memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Sharon, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu keselamatan bagi umat Tuhan. Nah, keselamatan bagi umat Tuhan. Umat Tuhan itu siapa? Umat Tuhan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Jadi keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa dikatakan keselamatan yang dimiliki atau yang akan diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya, mereka akan memiliki sorak-sorai. Sorak-sorai itu diibaratkan seperti bunga yang sungguh memiliki bunga yang begitu lebat. Mereka akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Oleh karena kemuliaan Tuhan telah diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Maka diibaratkan sorak-sorak itu seperti bunga mawar yang berbunga lebat. Seperti bunga yang berbunga lebat. Begitulah sorak-sorai yang diberikan
oleh Tuhan kepada umatnya atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada orang percaya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mencium bau bunga mawar di taman, bau bunga-bungaan yang begitu harum dan sungguh menarik kita untuk melihatnya. Demikianlah kuatnya sukacita, sorak-sorak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, oleh karena Tuhan mengaruniakan keselamatan itu kepada kita yang percaya kepada Kristus. Dan yang kedua, keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan bentuknya seperti apa? Dia akan memiliki kekuatan tangan, dan yang lemah, lesu akan diteguhkan, dan lutut yang goyah akan diteguhkan. Dan orang yang tawar hati akan dikuatkan. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka agar mereka tidak takut, karena Allah sendiri yang membalas setiap perbuatan yang jahat kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Jadi begitu luar biasa keselamatan yang dimiliki oleh orang percaya. Tuhan sungguh menuntun, bahkan menguatkan, bahkan memberikan pertolongan kepada orang yang percaya, kepada umatnya. Sebab Allah sendiri yang menyelamatkan kamu. Berarti Allah sendiri, kita tidak perlu tawar hati, kita tidak perlu goyah, kita tidak perlu lesu. Lutut kita tidak perlu goyah, lutut kita harus kuat untuk menjalani kehidupan kita. Sebab Allah kita akan menjadi penyelamatan, akan memberikan penyelamatan kepada kita. Allah kita sendiri akan memberikan keselamatan itu kepada kita sendiri. Allah sendiri yang bertindak. Jadi kita tidak perlu takut. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap kuat, tetap tegar, tetap semangat. Walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan berkarya dan akan menyelamatkan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya keselamatan yang seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita di ayat yang kelima. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan. Mata orang buta akan bisa melihat. Telinga orang yang tuli akan bisa mendengar. Pada waktu itu orang lumpuh akan bisa melompat seperti rusa. Dan mulut orang yang bisu akan bisa bersorak-sorai. Bisa memuji Tuhan dengan bersuara. Mereka akan bersuara dengan jelas. Mereka akan bersorak-sorai dengan jelas. Oleh karena Allah telah memancarkan berkat-Nya kepada orang yang percaya itu. Sebab mata air memancar di padang gurun dan di sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kering menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu di padang. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang yang percaya kepada Kristus yang akan mengalami hal ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap yakin dan teguh di dalam imanmu kepada Kristus. Jangan pernah goyah, agar kita dapat melihat perkara
yang Tuhan nyatakan ini dalam kehidupan kita. Tetap teguh di dalam Tuhan. Padang pasir hangat ini merupakan suatu kehidupan, sumber kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan membuka sumber kehidupan, air kehidupan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Di ayat 7 sampai di ayat yang ke-9. Tuhan akan memberikan pertolongan dan keselamatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Di ayat yang 9 dikatakan orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Jadi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang ditentukan oleh Allah yang akan melihat keselamatan ini. Jadi terus tetap tekun di dalam iman. Tantangan apapun yang menggoyahkan iman kita, mari kita lawan dengan iman yang teguh kepada Kristus. Kita kuatkan iman kita, lutut kita jangan goyah, iman kita jangan goyah, agar kita kelak dapat merasakan sukacita sorak-sorak yang daripada Tuhan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan itu bisa kita lihat. Yang dikatakan mata orang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat. Itu akan kita lihat. Siapa yang percaya kepada Kristus akan mengalami hal ini dalam kehidupannya. Tuhan akan menuntun kita di padang pasir pun Tuhan akan memberikan sumber-sumber air dalam kehidupan kita. Di ayat yang 10 dikatakan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Inilah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bagi orang percaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap teguh di dalam iman kita kepada Kristus yang kita sembah, agar kita memperoleh bagian ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan sukacita sorak-sorai kepada kami seperti bunga mawar, dan kami akan berbunga seperti bunga mawar yang akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai dan bersorak-sorai oleh karena Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan kami, menolong kami sehingga kami boleh kuat, kami tidak lesu, dan lutut kami tetap kokoh, dan hati kami tidak tawar, namun hati kami tetap teguh oleh karena kuasa ya Tuhan yang selalu melingkupi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kegirangan dan sukacita itu akan memenuhi hidup kami. Kami percaya bahwa kedukaan dan keluh kesah akan Tuhan jauhkan dari kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki keselamatan dan sukacita yang sungguh-sungguh daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, tuntunlah hidup kami agar kami tetap setia di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.